Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTubeku Yunina Sinta, dan pada video kali ini belajar bersama Kak Yunina, mentor nasional tes CPNS. Kita akan ngebahas tentang prediksi soal kompetensi profesional SKB Guru SD paket 2. Ini merupakan video 12 ya guys. Jadi silakan untuk tonton dulu video 1 sampai video 11 ya sebelum kalian nonton video 12 ini. Dan kalian juga bisa menghubungiku di nomor WA ini 082227977086, atau kalian bisa follow Instagram dan bisa DM di Instagram @princessyunina. Ya, sebelum menyaksikan videoku, silahkan klik subscribe dulu, aktifkan tombol lonceng untuk dapetin notifikasi dari video-video baruku. Oke, kita akan mulai dengan membahas kompetensi profesional untuk nomor 54. Seluruh aktivitas pendidik, terutama terkait proses pembelajaran, harus dipertanggungjawabkan. Hal ini sesuai dengan syarat profesi kependidikan menurut NEA, yaitu A. Melibatkan aktivitas intelektual, B. Menggeluti batang tubuh ilmu khusus, C. Proses penyiapan profesional lama, D. Latihan jabatan berkesinambungan, dan E. Karir dan keanggotaan permanen. Syarat profesi kependidikan menurut NEA itu adalah aktivitas intelektual, itu adalah aktivitas pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan. Menggeluti batang tubuh ilmu khusus, semua jabatan mempunyai monopoli pengetahuan. Proses pendidikan lama, karena profesi guru minimal S1 atau D4. Karir keanggotaan permanen, guru mendapatkan dukungan kebijakan pemerintah. Perlu latihan jabatan berkesinambungan, adanya pembinaan dan pengembangan karir. Menentukan standar baku sendiri, mengutamakan layanan dan organisasi profesi kuat. Jadi, jawaban yang benar adalah A. Melibatkan aktivitas intelektual. Nomor 55. Profesi guru di Indonesia belum ditentukan sendiri oleh organisasi profesi guru sendiri. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari syarat profesi kependidikan menurut NEA, yaitu A. Menentukan standar baku sendiri, B. Menggeluti batang tubuh ilmu khusus, C. Proses penyiapan profesional lama, D. Melibatkan aktivitas intelektual, E. Karir keanggotaan permanen. Jadi di sini jawaban yang benar adalah A. Menentukan standar baku sendiri, karena profesi guru belum ditentukan oleh organisasi profesi. Nomor 56. Berikut yang bukan merupakan fungsi organisasi profesi. A. Memajukan profesi, B. Meningkatkan kompetensi, C. Meningkatkan pendapatan, D. Perlindungan profesi, E. Pengabdian kepada masyarakat. Jadi jawaban di sini yang bukan adalah fungsi organisasi profesi guru pasal 41 ayat 2 itu adalah memajukan profesi, meningkatkan kompetensi karir dan wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Meningkatkan pendapatan. Nomor 57. Aturan yang mengatur terkait petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya itu ada di Permendiknas ... A. Nomor 33 tahun 2010, B. Nomor 34 tahun 2010, C. Nomor 35 tahun 2010, D. Nomor 30 tahun 2015, E. 35 tahun 2015. Memasuki abad 21, tantangan guru semakin kompleks ya, dengan adanya tuntutan pergeseran peran, penyesuaian terhadap teori dan perkembangan ilmu pengetahuan baru, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga ya guys, dan hasil inovasi bidang pendidikan. Guna menjaga mutu diperlukan yang namanya penilaian kinerja guru yang diatur dalam Permendiknas nomor 35 tahun 2010 tentang petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya yang efektif berlaku sejak 1 Januari 2013. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nomor 35 tahun 2010. Nomor 58. Menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2010, secara umum aspek yang dinilai dalam pelaksanaan tugas utama yaitu kinerja guru yang terkait dengan melaksanakan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah atau madrasah. Berikut yang bukan merupakan tugas lain tersebut. A. Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Menganalisis hasil penilaian. C. Menjadi pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. D. Menjadi kepala perpustakaan. E. Menjadi wakil kepala sekolah. Menurut Permendiknas nomor 35 tahun 2010, secara umum aspek yang dinilai dalam pelaksanaan tugas utama yaitu kinerja guru yang terkait dengan melaksanakan tugas lain yang relevan.
Tugas lain itu adalah menjadi kepala sekolah atau madrasah per tahun, 2. Menjadi wakil kepala sekolah madrasah per tahun, 3. Menjadi ketua program keahlian, 4. Menjadi kepala perpustakaan, 5. Menjadi kepala laboratorium bengkel unit produksi, menjadi pembimbing khusus satuan pendidikan, 7. Menjadi wali kelas, 8. Menyusun kurikulum, 9. Menjadi pengawas, 10. Membimbing siswa, 11. Menjadi pembimbing publikasi ilmiah, 12 melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi jawabannya benar adalah B, menganalisis hasil penilaian. 59. Berikut yang termasuk dalam PTK dalam satu siklus. A. Perencanaan, evaluasi, refleksi. B. Perencanaan, melakukan tindakan, pengamatan, melakukan analisis hasil. C. Perencanaan, penelitian, evaluasi. D. Perencanaan, penelitian, refleksi. E. Melakukan tindakan dan pengamatan, penelitian, refleksi. Ya, secara umum langkah dalam PTK itu ada perencanaan, melakukan tindakan pengamatan, melakukan analisis hasil, dan melakukan refleksi. Atau bisa jadi planning, acting, observing, dan reflecting. Jawaban yang benar adalah B, perencanaan, melakukan tindakan pengamatan, lalu menganalisis analisis hasil. Nomor 60. Salah satu konsep belajar seorang profesional adalah A. Belajar dari orang lain. B. Belajar dari media. C. Belajar dari pengalaman terjadi secara klinikal. D. Belajar dari tindakan persuasif. E. Belajar dimediasi oleh konteks. Konsep belajar seorang profesional itu adalah belajar melalui pengalaman, belajar dari tindakan reflektif, dan belajar dimediasi oleh konteks. Jadi jawaban yang benar adalah E. Belajar dimediasi oleh konteks. 61. Percabangan dari batang tenggorokan yaitu A. Bronkiolus, B. bronkus, C. alveolus, D. faring, E. laring. Oke. Jawaban yang tepat adalah bagian sistem pernapasan itu ada bronkiolus, ada bronkus, ada alveolus, ada faring, dan laring. Untuk bronkiolus itu adalah percabangan dari bronkus. Untuk bronkus itu adalah percabangan dari batang tenggorokan untuk mengalirkan udara ke paru-paru. Untuk alveolus itu adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Faring mengatur jalannya udara menuju dan dari paru-paru. Laring terdapat selaput udara yang berfungsi mengeluarkan suara. Jadi jawaban yang benar adalah B, bronkus. Ini ya, jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah cabang dari tenggorokan, namanya adalah bronkus. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini ada faring, laring juga ya. Nah, di sini juga. Oke. Untuk nomor selanjutnya 62. Perpindahan secara merambat tanpa diikuti perpindahan zat perantaranya disebut A. Konduksi, B. Konveksi, C. Radiasi, D. Isolasi, E. Produksi. Perpindahan kalor itu ada konduksi, konveksi, dan kondensasi. Dan di sini untuk konduksi itu tanpa diikuti perpindahan zat, contoh sendok ya, konveksi. Sorry, ini adalah radiasi, bukan kondensasi. Oke, aku ralat sendiri ya. Konveksi melakukan perpindahan zat gerakan naik turun air saat mendidihkan air. Kalau radiasi perpindahan panas dengan cara memancar ya. Jadi di sini untuk jawaban yang benar adalah konduksi. Biasanya kita kalau megang sendok yang kita taruh di gelas gitu kan tangan kita jadi ikut panas karena ada aliran panas yang diikuti tanpa diikuti perpindahan zat itu ada di sendok. Berdasarkan gambar berikut, proses meresapnya air hujan jatuh melalui bumi itu masuknya mana? Transpirasi, evaporasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi. Ya, jadi siklus air itu ada transpirasi, ada evaporasi, ada kondensasi, ada presipitasi, dan infiltrasi ya. Jadi untuk transpirasi itu adalah proses penguapan air dari makhluk hidup. Evaporasi itu adalah proses penguapan air dari sungai, danau, dan laut. Kondensasi, proses pengembunan awan yang mengandung uap air menjadi titik-titik air. Presipitasi, proses jatuhnya titik-titik air ke bumi dalam bentuk hujan. Infiltrasi itu proses meresapnya air hujan yang jatuh ke bumi melalui pori-pori tanah. Jadi jawaban yang benar adalah E, infiltrasi. Pembahasan untuk IPA di dalam tadi siklus airnya ya, dari evaporasi, transpirasi, kemudian kondensasi, presipitasi. Nah, infiltrasi yang ada di sini ya.
Berdasarkan gambar berikut, merupakan cara pembuatan magnet dengan cara bagaimana nih? A. Ayunan, B. Putaran, C. Gosokan, D. Induksi, E. Elektromagnet. Oke, jadi cara membuat magnet ada 3 ya guys, gosokan, induksi, dan diamagnetik. Untuk gosokan itu adalah menggosokkan magnet tetap pada besi secara searah dan berkali-kali. Kalau induksi itu adalah mendekatkan magnet tetap pada besi baja. Diamagnetik menggunakan arus listrik searah yang dialirkan pada lilitan kawat konduktor pada paku besar. Jadi jawaban yang benar adalah C dengan gosokan. 65. Perkembangbiakan tumbuhan cocor bebek dengan cara A. Spora, B. Stek batang, C. Merunduk, D. Tunas adventif, dan E. Menempel. Pernah lihat ya cocor bebek ya? Oke. Pembahasannya adalah sebagai berikut. Vegetatif alami itu ada secara spora, contoh lumut, jamur, tumbuhan paku. Tunas itu pisang, bambu, tebu. Kemudian ada juga tunas adventif, sukun, cocor bebek. Umbi batang, ubi jalar gembili, umbi lapis, bawang merah, bawang putih, akar tinggal, kunyit jahe, geragis, tolon, arbei, dan pegagan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Tunas adventif. Nomor 66. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lain disebut A. Mencangkok, B. Stek batang, C. Stek daun, D. Merunduk, E. Okulasi. Ya, perkembangbiakan vegetatif itu ada mencangkok, stek batang, stek daun, merunduk, okulasi. Ini yang termasuk vegetatif buatan ya. Kalau mencangkok ya, dia mengelupaskan sebagian kulit cabang batang tanaman secara melingkar. Kalau stek batang itu lebih memotong miring batang dan ditancapkan ke tanah. Kalau stek daun itu memotong daun dan ditancapkan ke tanah. Merunduk beda lagi dengan merundukkan ranting atau batangnya. Sedangkan okulasi itu adalah menempelkan mata tunas dari suatu tanaman ke tanaman lain. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Okulasi. 67. Berdasarkan gambar berikut termasuk jenis rangkaian apa nih? A. Seri, B. Paralel, C. Paralel, D. Campuran, E. Paralel bersusun. Sudah dilihat gambarnya ya. Kita akan menuju ke pembahasannya. Ya, rangkaian listrik itu dibagi menjadi seri, paralel, dan campuran. Seri disusun secara berderet, jika satu lampu mati, maka mati semua, nyala lampu tidak terang. Paralel disusun secara berjajar bersusun, jika satu lampu mati, maka yang lain tetap hidup, nyala lampu sama terang. Kemudian campuran disusun secara berderet dan berjajar. Kalau posisinya seperti ini, maka ini masuknya adalah rangkaian seri. Jawaban benar A. Nomor 68. Berdasarkan gambar berikut merupakan sifat cahaya yang mana nih? A. Merambat lurus, B. Dipantulkan, C. Dibiaskan, D. Diuraikan, E. Menembus benda bening. Sifat-sifat cahaya merambat lurus bisa dilihat dengan percobaan seperti ini ya. Dibuat lubang-lubang, kemudian kita masih bisa melihat cahaya lilin. Dipantulkan itu misalkan kita nyorot atau nyenterin cermin dan sebagainya. Dibiaskan pensil seolah-olah bengkok. Diuraikan ini terjadinya pelangi, mejiku, hibiniu, merah jingga, biru ungu dan sebagainya. Menembus benda bening ini contohnya adalah gelas, kita senterin gelas kosong, kemudian ternyata dia bisa menembus benda bening. Jadi jawaban yang tepat adalah dibantulkan karena ada cermin dan cermin. Lanjut ke nomor 69. Penyu berkembang biak dengan cara A. Ovipar, B. Vivipar, C. Ovopar, D. Ovovivipar, E. Ovovivipar ya. Harus hati-hati. Ingat, ovipar itu adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur ya, bisa ayam, ikan, penyu. Vivipar perkembangbiakan hewan dengan melahirkan, bisa kambing, singa, penguin. Ovovivipar perkembangbiakan hewan dengan bertelur dan melahirkan, contohnya kadal dan bunglon. Jadi jawaban yang benar adalah A. Ovipar. Nomor 70. Perkembangbiakan hewan dengan membentuk individu baru dari potongan tubuhnya, yaitu apa dan contohnya apa? A. Membelah diri, contoh amuba. B. Membelah diri, contoh planaria. C. Membelah diri, contoh hidra. D. Fragmentasi, contoh planaria. E. Tunas, contoh hidra. Ya, membelah diri itu adalah perkembangbiakan hewan dengan membelah tubuhnya menjadi individu baru. Contohnya amuba dan paramecium ya. Kalau fragmentasi itu perkembangbiakan hewan dengan membentuk individu baru dari bagian potongan tubuhnya. Contohnya adalah planaria. Jadi planaria kalau kita potong bagian kepala itu nanti dia akan tumbuh individu baru loh ya.
3. Tunas, yaitu perkembangbiakan hewan dengan membentuk tunas dari dinding tubuh induk yang menonjol kayak hidra dan anemon laut. Jadi jawaban yang benar adalah D. Secara fragmentasi, contohnya adalah planaria atau cacing pipih. Itu adalah pembahasan yang bisa saya berikan di prediksi soal kompetensi profesional SKB Guru SD paket 2. Di sini juga disisipi IPA-nya ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Salam sukses, salam smart up. Jangan lupa subscribe, like, share, and komentarnya aku tunggu selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.